Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan boleh membawa kita ada lagi dalam perenungan firman Tuhan di hari ini. Sebagai umat kita harus selalu merenungkan firman dalam perjalanan hidup kita, karena perenungan akan firman itu menolong kita untuk menjalani hidup dengan hati-hati supaya kita bisa jalan hidup yang sesuai dengan firman. Nat firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Secara khusus saya akan baca ayat 37 dan 38. Firman-Nya berkata demikian. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka melihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita, Kristus yang datang sebagai Raja. Saya percaya ketika Kristus datang dalam kehinaannya, lahir di kandang yang hina, sesungguhnya dia adalah Raja yang memiliki misi tertentu, misi yang mulia dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Walaupun Raja yang datang ini adalah Raja yang penuh dengan kehinaan, tapi sesungguhnya dia lebih berperan sebagai Raja dalam spiritual kehidupan kita, termasuk umat Israel pada waktu itu. Lalu kalau Kristus datang sebagai Raja yang dikatakan oleh para murid-muridnya yang mengiringi dia ketika memasuki dekat Yerusalem, mereka berkata, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja. Diberkatilah dia. Saya percaya dia di sini yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Diberkatilah Kristus yang datang sebagai Raja. Jadi Kristus datang, dia sebagai Raja. Nah pertanyaannya adalah, kalau Kristus yang datang sebagai Raja, Raja yang seperti apa? Raja model apa? Raja yang bagaimana? Kalimat selanjutnya mengatakan, diberkatilah yang dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga. Jadi Kristus yang datang sebagai Raja itu adalah membawa misi damai sejahtera. Makanya di situ dikatakan damai sejahtera di surga. Tapi juga bukan hanya di surga, tapi dia bawa turun ke bumi. Damai sejahtera bukan hanya mendamaikan antara Allah dan manusia yang berseteru oleh karena dosa, tetapi juga dia adalah Raja damai sejahtera yang ingin membangun suatu kerajaan yang penuh damai, yang ingin membangun suatu tatanan kehidupan yang penuh damai sejahtera, yang ingin membangun pengikut-pengikutnya yang selalu hidup dalam damai sejahtera. Makanya dia seringkali diberi gelar sebagai King of Peace ataupun Raja Damai. Nah kalau Tuhan kita, Raja kita yang membawa misi damai sejahtera, seharusnya dan seyogianya kita harus mewarisi DNA dari Sang Raja Damai itu. Sehingga dimanapun kita ada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita menunaikan tugas dan tanggung jawab kita, maka DNA dari Sang Raja Damai itu harus tetap ada dalam hidup kita. Sehingga kita selalu membawa atmosfer damai sejahtera, selalu membawa spirit rukun dan damai antara satu dengan yang lain. Itu yang dicontohkan, diteladankan oleh Kristus yang datang sebagai Raja yang membawa misi shalom ataupun damai sejahtera. Ketika kita ada di minggu-minggu Adventus, harusnya kita ada pada suatu perenungan, ada pada suatu evaluasi diri.
Apakah selama ini saya sudah membawa misi Sang Raja Damai itu, yang terus menaburi dunia ini dengan kedamaian, yang terus menggarami dunia dengan damai, sehingga situasi kondisi di lingkungan di mana kita ada, karena ada anak-anak Sang Raja Damai, sehingga kita selalu melahirkan dan menciptakan kehidupan yang rukun dan damai satu dengan yang lain. Kristus yang datang sebagai Raja, bukan hanya Raja yang membawa misi damai sejahtera. Kalimat selanjutnya, dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Dia juga adalah Raja yang kedua, Raja yang membawa misi kemuliaan bagi Allah. Artinya bahwa dia terus sebagai Raja yang membawa misi kemuliaan itu, selalu berusaha menjalani kehidupan yang mendatangkan kemuliaan bagi Bapa di sorga yang mengutus dia. Kalau Raja kita adalah seperti itu, yang membawa misi kemuliaan bagi Allah, maka kita juga sebagai anak-anak Sang Raja juga harus membawa misi kemuliaan itu. Sehingga seluruh orientasi kehidupan kita hidup untuk kemuliaan Allah. Apapun tugas dan tanggung jawab kita selalu memiliki motivasi, kerinduan, supaya itu mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Sehingga kalau kita bekerja untuk mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Kita bangun keluarga yang mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Kita melayani yang mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Kita melaksanakan tanggung jawab pelayanan kita terus dengan usaha dan motif untuk terus mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Itulah yang diteladankan oleh Sang Raja kita, Yesus Kristus, yang membawa kemuliaan bagi Allah itu. Mari kita terus belajar dan berproses dalam hidup ini. Kita mengevaluasi diri, apakah selama ini tugas tanggung jawab kita mendatangkan kemuliaan bagi Allah, ataukah itu justru mempermalukan Tuhan? Mari kita introspeksi akhir-akhir ini, apakah melalui tanggung jawab kita, melalui tugas kita, melalui keluarga kita, apakah Kristus sedang dimuliakan atau Kristus sedang dipermalukan dalam hidup kita? Kita belajar supaya di minggu-minggu Adventus ini kita jadikan itu sebagai momentum untuk kita sadar diri, evaluasi diri, diagnosa diri kita, assessment diri kita, dan kita mulai belajar untuk kita hidup bagi kemuliaan Allah. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami Kristus yang datang sebagai Raja. Raja yang membawa misi damai sejahtera. Raja yang membawa misi kemuliaan bagi Allah. Biarlah Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, sehingga misi Kristus yang Dia sudah delegasikan bagi kami sebagai anak-anak-Nya juga terus membawa misi damai, misi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami supaya kami bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.